Baik, nah kalau sudah mencapai di tahap kelima tadi ya Pak ya di pinnacle tersebut, apakah seorang leader dapat tetap memimpin organisasinya dengan sangat excellent seperti itu Pak? Atau memang seperti apa nih Pak? Ya nggak juga sih, kadang-kadang begini ya, walaupun kita sudah di level 4 atau Mhm, level 5 gitu ya. Tapi kalau misalkan ada orang baru masuk, mhm, tadi kan kita katakan bahwa leader yang efektif itu kan hubungannya baik ya. mhm. Nah, jadi kalau ada orang baru masuk, tentu hubungannya tidak sebaik dengan orang yang sudah lama gitu. Nah, jadi Betul kita harus benar. mulai dari tahap awal lagi. Orang baru tahap awal kita membina hubungan dengan dia, melakukan influence dan sebagainya. Ya, jadi di dalam satu tim itu hubungan kita dengan bawahan kita itu bisa berbeda-beda sih. Baik, jadi ada engagement yang baru untuk tim yang baru lagi. Halo Growth People, senang sekali bisa menyapa Growth People kembali. Selamat tahun baru 2021, semoga di tahun ini semua rencana-rencana kita dapat berjalan dan terwujud lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Oke Growth People, kali ini kita akan berbincang kembali dengan Bapak Indra Sosrojoyo, CEO Andal Software, di mana kali ini kita akan menyambung kembali topik yang sudah pernah kita diskusikan sebelumnya, yaitu mengenai leadership. Oke, langsung saja kita mulai diskusinya. Halo Pak Indra, selamat Halo, tahun baru Pak. selamat tahun baru juga. Oke Pak Indra, kita kemarin berbincang mengenai leadership ya Pak ya. Ya. Nah kita akan melanjutkan kembali mengenai leadership ini. Saya ada penasaran mengenai bagaimana sih Pak cara mencetak seorang leader itu sendiri Pak. Seperti apa tuh Pak? Oke, kalau kita berbicara untuk mencetak leader, saya lebih suka menggunakan teorinya John C. Maxwell. Oke, Dia seperti apa tuh, mengatakan bahwa ada 5 levels of leadership. Jadi ada 5 tahapan. Ada 5 tahapan. Ya, nah Apa aja Pak? tahap yang pertama itu tentang position. Position, Nah, jadi ya? orang mau mengikuti kita karena kita punya posisi seperti supervisor, manager, atau direktur. Baik. Jadi terpaksa ya kali ya. Karena struktural ya Pak ya. Struktural, betul. Yang kedua tentang permission. Permission. Nah, permission ini orang mau mengikuti kita karena mereka memang mau secara sukarela gitu ya. Jadi ini lebih baik tentunya. Nah, yang ketiga production. Orang yang mau mengikuti kita karena apa yang telah kita berbuat untuk organisasi itu. Nah, yang keempat adalah people development, Baik. yaitu orang yang mau mengikuti kita karena apa yang telah kita lakukan untuk mereka. Baik. Nah, yang terakhir ini Pinnacles. Pinnacles ini orang mau mengikuti kita karena siapa kita dan apa yang kita wakili. Banyak juga ya Pak ya. Jadi ada 5 tahapan ya Pak ya. Betul sekali. Oke, kalau gitu kita mulai dari yang pertama nih Pak, position. Seperti apa sih Pak? Oke, biasanya kalau leader-leader baru ini posisi adalah yang pertama. Jadi dengan posisi ini seorang pengikut itu apa bawahan itu dia mau mengikuti kita karena ya kita punya posisi gitu. Nah, keuntungannya adalah pada saat itu kita bisa belajar bagaimana kita menjadi seorang leader yang baik. Nah, dapat belajar juga dari leader-leader yang di atas kita, atau kita bisa mendapatkan coaching dari atasan kita. Nah, kekurangannya adalah bahwa tim akan memberikan sedikit sekali kemampuan dia, apa yang mereka miliki. Nah, karena memang terpaksa kan ngikutin leader baru ini. Karena gitu. atas dasar perintah ya Pak ya Oh iya, jatuhnya. betul. Oke. Kalau begitu Pak, saya ngebayangin tentunya produktivitasnya pastinya akan rendah ya Pak Ya, ya. betul sekali. Nah, bagaimana Bapak pernah mungkin dulu di fase awal pernah mengalami hal tersebut Pak? Luar biasa banget pengalamannya gitu ya. Nah, Seperti apa tuh, dulu Pak? di awal sekali saya merasa bahwa saya udah kerja keras tapi hasilnya kok gini ya hasilnya gitu. Nah, kadang-kadang saya merasa bahwa kenapa saya harus gaji orang kalau saya kerjakan semuanya saya kerjakan sendiri. Tetapi saya belajar bahwa saya harus berubah dan saya harus belajar bisa naik ke tahap yang berikutnya. Nah, karena tahap yang berikutnya ini adalah tentang production. Nah, jadi tim mau mengikuti kita karena mereka memang mau gitu. Nah, sehingga hasilnya akan berbeda karena volunteers kan, artinya dia mau. Nah, pada tahap kedua ini kuncinya adalah bagaimana kita bisa mempunyai hubungan yang baik dengan tim kita gitu. Nah, jadi hubungan baik ini yang dapat juga membangun leadership gitu. Baik. Sehingga bisa influence, karena influence tidak bisa terjadi tanpa adanya hubungan. Nah, untuk bisa menjadi hubungan yang
untuk bisa membangun hubungan yang baik ini ada 3 tahapan sebetulnya. Apa aja, Pak? Kita harus bisa mendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik. Kita dengerin, ya kan, tim kita maunya gimana. Always Keluhannya listening, apa? always understanding ya Pak ya. Betul sekali. Saya jadi kayak iklan. Baik, itu yang Nah, pertama. yang kedua kita ngamatin gitu. Oke. Kita mengamatin orang itu kerjanya bagaimana sehingga kita tahu masing-masing dari tim kita. Dan yang ketiga kita harus mau belajar. Harus mau belajar. Nah, dari ketiga itu ada satu lagi yang paling penting. Apa, Pak? Yaitu kita harus punya sikap untuk melayani tim kita. Nah, jadi kita harus punya surfing gitu ya. Jadi kita harus punya rasa untuk mau melayani tim kita. Baik, jadi seorang pemimpin itu bukan untuk dilayani tetapi harusnya mau melayani ya Pak ya. Oke, baik. Nah Pak, jadi kalau saya simpulkan untuk membina hubungan dengan bawahan itu penting sekali ya Pak ya? Betul sekali. Oke, nah kalau gitu Pak, saya jadi mengerti ini sekarang. Bagaimana dengan tahapan selanjutnya Pak? Oke, untuk tahapan selanjutnya berarti kita tentang production ya, Tentang production. leaders. Jadi leader di tahap ini dia sudah bisa menghasilkan atau bisa produktif karena tim biasanya melihat apa yang dikerjakan oleh atasannya. Nah, kalau atasannya itu hanya memerintah saja itu tidak jalan gitu. Nah, jadi ada tahapan di mana kita produktif, artinya kita bekerja dengan baik sehingga kita bisa menghasilkan. Nah, kekurangannya di tahap ini adalah bahwa karena hubungan antar tim itu baik sekali, sangat erat gitu ya. Kadang-kadang kalau leader ini dipindahkan ke tempat lain atau leader ini pindah, maka tim itu menjadi berantakan atau nggak produktif lagi gitu. Kayak anak ayam kehilangan induknya ya Pak ya? Betul sekali. Nah, supaya hal itu nggak terjadi Pak, itu mesti gimana nih Pak? Oke, caranya adalah kita harus naik ke tahap berikutnya. Karena di tahap berikutnya itu kan tentang people development. Baik, tahap yang keempat ya Pak ya? Iya, tahap People yang keempat. development. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengembangkan orang-orang di bawah kita menjadi leader. Nah, kalau itu leadernya sudah banyak di bawah kita, maka pada saat kita tidak ada atau kita dipindahkan ke tempat lain, maka ada leader yang bisa menggantikan kita. Nah, John C. Maxwell mengatakan bahwa kalau kita sudah di tahapan ini, maka 80% waktu kita itu digunakan untuk coaching, membimbing tim kita. Nah, hanya 20% saja yang kita lakukan untuk produktivitas kita sendiri gitu. Oke, jadi kembali ke Pak ya. Jadi lebih banyak meluangkan waktu untuk tim dibanding dengan Untuk sendiri. Untuk gitu. diri sendiri ya Pak Betul. ya. Nah, memang itu menjadi tantangan sih. Tantangan seorang leader di level ini adalah bagaimana kita bisa mengembangkan orang lain lebih daripada kita sendiri gitu. Nah, jadi saya selalu mengatakan kalau kita sudah menjadi leader di tahap ini, you are first, I'm second gitu. Jadi selalu kita mementingkan tim kita daripada kita sendiri. Artinya gitu. mendahulukan kepentingan timnya dulu ya Pak ya. Betul. Baru kita ngomongin diri kita sendiri ya Pak ya, Betul setelah sekali, itu. ya. Oke, yang terakhir nih Pak, seperti apa Pak? Yang terakhir ini kan namanya Pinnacles ya. Pinnacles ini kita sudah bisa produktif, kita bisa membangun orang, mengembangkan tim dan sebagainya. Maka di tahap Pinnacles ini orang biasanya admire sama kita. Wow, dikagumin sama orang. Nah, sehingga kalau kita pergi, kita pun dikenang sama tim kita. Nah, itu kalau sudah mencapai tahap Pinnacles ini. Baik, nah kalau sudah mencapai di tahap kelima tadi ya Pak ya, di Pinnacle tersebut, apakah seorang leader dapat tetap memimpin organisasinya dengan sangat excellent seperti itu Pak? Atau memang seperti apa nih Pak? Ya nggak juga sih, kadang-kadang begini ya, walaupun kita sudah di level 4 atau level 5 gitu ya, tapi kalau misalkan ada orang baru masuk, tadi kan kita katakan bahwa leader yang efektif itu kan hubungannya baik ya. Nah, jadi kalau ada orang baru masuk, tentu hubungannya tidak sebaik dengan orang yang sudah lama gitu. Nah, jadi kita harus mulai dari tahap awal lagi. Orang baru tahap awal kita membina hubungan dengan dia, melakukan influence dan sebagainya. Jadi di dalam satu tim itu hubungan kita dengan bawahan kita itu bisa berbeda-beda sih. Baik, jadi ada engagement yang baru untuk tim yang baru lagi ya Pak ya? Betul sekali. Oke, baik Pak Indra. Kalau saya boleh simpulkan ya Pak ya, berarti ada 5 tahapan untuk bagaimana membangun leader ini ya Pak ya? Pertama position, kemudian yang kedua saya catat ada permission,
kemudian production, yang keempat people development, dan terakhir pinnacle ya Pak. Betul sekali. Oke, Pak Indra, mungkin ada yang mau disampaikan untuk growth people di rumah Pak, untuk menambah wawasan kita semua nih Pak. Baik silakan, growth Pak. people semuanya yang ada di rumah dan di kantor atau di tempat lain, saya melihat bahwa untuk mengembangkan leadership di dalam satu organisasi menjadi penting sekali, karena pertumbuhan organisasi itu karena leadership. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di dalam kita mengembangkan leadership. Pertama adalah bahannya. Sebagus apapun kita bisa mengembangkan seorang leader, kalau bahannya itu tidak baik, itu tidak akan bagus juga. Nah, bahan ini dimulai dari rekrutmen. Jadi rekrutmen menjadi penting di dalam kita untuk mengembangkan leader. Yang kedua adalah kita harus tahu persis bagaimana posisi orang itu. Maksudnya posisi di sini adalah kita harus bisa menentukan orang ini cocok di sini, orang ini cocok di sini. Karena saya juga pernah mengalami orang yang cocoknya di tempat lain dan tidak cocok di sini, dia tidak akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, jadi kita harus tahu orang ini harus bisa ditempatkan di mana yang cocok untuk dia. Nah, yang ketiga, equipping. Kita harus bisa melengkapi orang itu, equipping ya, equipment gitu ya, orang itu agar dia bisa menjadi leader yang baik. Kita harus bisa menjadi coach yang baik untuk ke sana. Begitu. Baik, luar biasa sekali Pak Indra. Oke, baik, good people di rumah, terima kasih sudah menyaksikan acara Helping Others Grow kali ini. Jangan lupa untuk saksikan acara Helping Others Grow berikutnya setiap hari Senin ya. Jangan lupa juga like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Jika ada permintaan materi dan juga jika ada pertanyaan yang ingin dibahas, bisa menghubungi kami melalui alamat email dan nomor telepon yang tertera. Terima kasih dan jaga kesehatan selalu. Kami pamit. Dah. Oke, makasih banyak Pak. Sama-sama.